Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat belajarnya ya di rumah ya. Alhamdulillah hari ini Bapak akan memberikan kalian materi tentang BBQ, tajwid, materi tentang wakaf, wasal, dan ibtidah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Materi tentang wakaf, wasl dan ibtidah. Mungkin anak-anakku semuanya mungkin sudah pernah belajar tentang wakaf, wasl dan ibtidah. Atau mungkin di antara kalian baru ada di antara kalian yang baru mendengar materi tentang ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian wakaf, wasl dan ibtidah. Untuk poin selanjutnya 2, 3 dan 4 akan dijelaskan pada pekan-pekan selanjutnya. Oke. Coba perhatikan di atas ya. Wakaf adalah salah satu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari wakaf, kita dapat mengetahui kapan dan di mana kita harus berhenti sejenak dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Oke, dari uraian di atas mungkin sudah ada yang memahami. Wakaf itu adalah berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran. Baik, kita lanjut saja. Oke, pengertian wakaf. Oke, wakaf artinya berhenti. Menurut istilah, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir ayat ataupun pertengahan ayat. Tanda wakaf ada yang terdapat di akhir atau tengah ayat. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, kita berhenti baik di pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Dan ketika itu kita berhenti ketika kita melihat atau menemukan tanda-tanda wakaf. Nanti kita akan belajar tentang tanda-tanda wakaf supaya kita tahu kapan kita berhenti. Oke, itu pengertian wakaf. Yang kedua, wasal. Wasal adalah bacaan terus atau menyambung bacaan. Menurut istilah, wasal adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran sampai ada tanda wakaf. Tidak boleh diputus bacaannya. Jika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaan diulang kembali. Jadi wasal ini yakni adalah ketika kita berhenti, kemudian kita kembali mengulang bacaan yang telah kita tadi berhenti membacanya. Itu adalah wasal. Kemudian yang ketiga, ibtidah. Jadi ibtidah ini hampir mirip sama wasal, yakni memulai kembali bacaan sesudah wakaf dari awal suku kata ke ayat berikutnya. Jadi kesimpulannya, jadi kita dapat memahami bahwa wakaf adalah bacaan kita membaca Al-Quran, kita berhenti ketika kita menemukan tanda-tanda wakaf. Kemudian setelah kita berhenti, kita memulai kembali bacaan atau wasal atau ibtidah, melanjutkan kembali bacaan setelah kita wakaf. Oke. Baik, sampai di sini materi tentang wakaf hari ini. Kita akan melihat contoh bacaan wakaf. Kalian nanti di rumahnya tolong dibuka surah Al-Hasyr. Sebagai tugas PBQ hari ini, kalian baca surah Al-Hasyr ayat 10 sampai ayat 11. Perhatikan ya. Jadi ada garis merah dan biru. Garis merah itu yang panjang, hijau itu yang pendek. Artinya panjang itu kita boleh berhenti sejenak jika nafas kita tidak kuat untuk melanjutkan bacaan yang ayatnya panjang.
Kemudian yang hijau, yang pendek itu garis pendek, kita mengulang kembali atau menyambung bacaan setelah kita wakaf. Oke, Bahak bacakan. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ. Oke, kita nyambung ya. Kita menyambung kembali bacaan. Yaqulun, berhenti jika nafas kita tidak kuat untuk melanjutkannya, tapi kita ulang kembali. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Jadi yang kita garis bawah ini adalah hanya mewakili saja. Tetapi kalau kita sudah ketika membaca Al-Quran, nafas kita tidak kuat, kita boleh berhenti di ayat atau pada kalimat wali ikhwanina. Oke. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Oke. Bapak tunggu ya. Sebagai tugas kalian hari ini, kalian baca dengan tahsin dan tartil yang baik di surah Al-Hasyr ayat 10 sampai ayat 11. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.